Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di Zoom kembali 2 minggu. Mudah-mudahan tambah berkah segalanya semuanya selamat. Coba untuk hari ini barangkali langsung aja untuk prolog awal dari kelompok itu barangkali sudah halo ada kelompok satu. Suaranya kecil, suaranya kecil, Pak dosen. Oh, suaranya kecil. Putus. Oke. Oke, oke. Halo, jelas? Jelas sekarang. Ya, jelas. Jelas. Untuk prolog awal, Bapak Ibu, sesuai kesepakatan hari ini kita akan coba di kelompok satu ya. Kelompok satu tentang apa masalahnya? Perawatan dan pemenuhan kebutuhan ibadah pokok pasien. Iya. Sudah siap, Bapak Ibu? Insya Allah. Oh, Ibu. Silakan dibuka aja sesi presentasinya. Persilakan beberapa menit saja, jangan terlalu lama ya. Silakan waktu dan tempat untuk memperoleh perubahan ini diawali dengan pemenuhan ibadah pokok di rumah sakit. Semangat, Ijan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya dari kelompok 1 dengan nama kelompoknya yaitu Bu Saripah Hajar, Bapak Sofian Effendi, Ibu Sumiati, Ibu Rini Apriani, Ibu Ian Yanti, Bapak Topik Hidayat, Bapak Suryatno, Ibu Jumartik, dan Bapak Surono. Izin memaparkan makalah terkait perawatan dan pemenuhan kebutuhan ibadah pokok pasien. Langsung ke latar belakang. Pasien yang sedang sakit tetap memiliki hak untuk menjalankan ibadah. Namun kondisi fisik dan mental yang menurun sering menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Peran tenaga perawatan sangat penting dalam membantu pasien memenuhi kebutuhan ibadahnya. Tujuannya menjelaskan pentingnya pemenuhan kebutuhan ibadah bagi pasien. Dan yang kedua, mengetahui peran perawat dalam mendukung pelaksanaan ibadah. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran spiritual dalam pelayanan perawatan. Konsep dasar ibadah pasien. Ibadah merupakan kebutuhan spiritual yang tidak boleh diabaikan. Dalam kondisi sakit, ibadah dapat disesuaikan dengan kemampuan pasien. Hal ini sesuai dengan prinsip kemudahan dalam Islam atau ruksoh. Nah, jenis ibadah pokoknya yang pertama adalah sholat. Sholat dapat dilakukan sambil duduk atau terbaring. Yang kedua adalah puasa. Puasa saat sakit dapat diganti dengan fidyah jika tidak mampu. Dan yang ketiga adalah zakat. Tetap menjadi kewajiban bila memenuhi syarat. Yang keempat adalah haji. Bisa ditunda atau diwakilkan bila sakit berat. Peran perawat. Yang pertama adalah memberikan dukungan dan spiritual dan emosional. Yang kedua, membantu pasien dalam melaksanakan ibadah sesuai kondisi. Peran perawat juga yang pertama bisa dapat memberikan dukungan spiritual dan emosional. Yang kedua, membantu pasien dalam pelaksanaan ibadah sesuai kondisi. Yang ketiga, menyediakan fasilitas dan waktu bagi pasien beribadah. Yang keempat, menjadi teladan dalam perilaku religius. Hambatan-hambatan yang dihadapi yang pertama adalah keterbatasan tenaga dan waktu perawat. Yang kedua, minimnya pemahaman spiritual tenaga medis. Yang ketiga, kondisi pasien yang lemah atau tidak sadar. Yang keempat, kurangnya fasilitas ibadah di rumah sakit. Solusi dan pendekatannya yang pertama adalah peningkatan pelatihan spiritual bagi tenaga kesehatan. Yang kedua, menyediakan ruang ibadah yang layak. Yang ketiga, melibatkan keluarga dalam dukungan spiritual pasien.
Yang keempat, kolaborasi antara tenaga medis dan rohaniawan. Landasan keagamaan. Yang pertama adalah Al-Quran dan hadis yang menegaskan pentingnya menjaga hubungan dengan Allah, termasuk dalam keadaan sakit. Surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya. Implikasi dalam perawatan yang pertama adalah perawatan harus memahami dimensi spiritual pasien. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan ibadah menjadi bagian integral dari asuhan keperawatan. Yang ketiga, membentuk hubungan empatik antara perawat dan pasien. Kesimpulannya, pemenuhan kebutuhan ibadah merupakan bagian penting dari perawatan holistik. Perawat berperan bukan hanya dalam aspek fisik, tapi juga spiritual pasien. Yang terakhir yaitu pendekatan yang baik akan meningkatkan ketenangan dan kesembuhan pasien. Terima kasih. Oh, wis masuk Ini dulu. pemaparan dari kami terkait makalah perawatan dan pemenuhan kebutuhan ibadah pokok pasien. Mohon maaf atas kekurangannya, saya tidak bisa membacakan semua isi dari makalah. Silakan kalau ada yang mau bertanya Ya, mau atau bertanya, mau Bu Rini, untuk menjadi konselor ya di rumah sakit itu harus di rumah sakit Islam atau di umum? Itu aja. untuk menjadi konselor, apa Ya. harus di Gimana apa harus di rumah syarat-syaratnya? sakit? Misalnya saya udah lulus nih, mau melamar jadi konselor itu, apakah harus yang Islam aja atau yang umum seperti di Bandung ada Rumah Sakit Santosa, Sadikin, Raja Wali itu kan Kristen ya. Atau harus Siap, terima kasih. juga. Ya, makasih. Baik, dari kelompok A ada yang mau menanggapi mungkin? Mohon izin menjawab. Boleh, boleh. Assalamualaikum Siapa nih? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menjawab dari istirahat aja. Mohon izin menjawab pertanyaan dari Ibu Susi yang menyampaikan bahwa setelah kita nanti menjadi konselor, apakah bisa nanti di rumah sakit yang berbasis Islam atau rumah sakit umum, karena memang banyak rumah sakit itu yang dari rumah sakit yang memang bukan nonis ya, seperti Bromeo, Santo Yusuf, atau Santosa, dan yang lainnya. Pada umumnya untuk seller itu tidak ada batasan ya, artinya dan biasanya pada pasien-pasien tertentu itu tidak semua pasien memerlukan konselor. Nah, biasanya pada pasien-pasien tertentu saja yang memerlukan konselor. Nah, umumnya kita sebagai konselor itu nanti biasanya ada data dulu. Pasien ini latar belakangnya apa? Nah, nanti yang disampaikan itu akan menyesuaikan data pribadinya si pasien. Misalnya kalau memang pasiennya dari Muslim, kita bisa menyesuaikan dengan sesuai yang ajaran kita. Kalau yang non Muslim, ya kita menyesuaikan apa saja sih kiat-kiat yang akan disampaikan pada seorang pasien yang non Muslim. Tentunya seorang konselor harus mampu, harus mahir menyampaikan apa saja yang akan disampaikan. Nah, tentunya materi yang akan disampaikan kita sudah memahami, sudah paham, apalagi sudah Ngopi, apa namanya udah aku loh. Mau ngeteh, ini pisang, Pak. Dilanjut, mangga Pak. Nah, dilanjut lagi. Nah, jadi untuk konselor itu
untuk sekarang memang sudah banyak ya konselor-konselor yang di luar perawat. Namun saya sendiri perawat, istri juga saya perawat. Eh, itu kan biasanya pada saat pasien-pasien darurat, eh, pasien yang ada di rumah sakit itu sendiri yang akan menyampaikan. Nah, bagaimana dia membimbing, misalnya dia udah mau apnu atau dia keadaannya koma, udah tinggal beberapa waktu lagi, sudah pakai semua instalasi sudah dipasang. Nah, itu kita jangankan kita bisa ngasih tahu pasien ya, paling kita hanya bisa menenangkan dari keluarganya saja gitu. Nah, nanti yang akan lebih dekat dengan pasien tentunya dengan keluarga. Itu saja yang bisa sampaikan untuk pertanyaan dari Ibu Susi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mau nanyanya gini, Pak. Apakah Ya. konselor itu atas keluarga pasiennya atau atas dari rumah sakit sendiri, kita datangnya ke sana tuh kita ngelamar atau atas permintaan itu? Nah, biasanya Bu gini, kalau untuk konselor itu kalau biasa dari keluarga, kemudian kalau tergantung dari pasiennya Bu, tergantung dari pasiennya. Kalau pasiennya sudah koma, sudah ini pasti keluarga saja. Jadi yang meminta biasanya dari dokter untuk keluarganya silakan dipanggil, jangan ditinggal, itu sudah begitu. Tapi kalau misalnya si pasiennya seperti contoh gini, pasien HIV dengan AIDS gitu ya, dia kan tidak langsung, artinya dia secara psikologi dia kan sudah drop gitu ya. Nah ini yang diperlukan konselor-konselor. Nah biasanya dari dokter melalui rumah sakit akan mencari. Oke, makasih Pak. Ya Bu, terima kasih sama-sama. Mohon izin. Silakan lanjut Bu. Ya, bentar sedikit. Ya, silakan lagi yang mau bertanya. Sangat berkaitan sekali ini sama Pak Ketua ya, sama Ketua Kelompok dari A. Untuk pertanyaan-pertanyaan terkait ini pasti akan terjawab. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Komandan. Ya, sami-sami. Mangga yang lain yang mau bertanya. Iya, izin bertanya Bu Rini. Boleh, boleh. Mangga. Ini kan itu teh agama beneran juga ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara memberi dukungan rohani kepada pasien tanpa menyinggung keyakinan pribadi pasien yang berbeda aliran atau beda agama seperti itu. Bagaimana cara memberi dukungan? Bagaimana beri dukungan rohani tanpa menyinggung keyakinan pribadi pasien yang mungkin berbeda agama atau aliran. Baik, ada yang mau menambahkan lagi jawabannya mungkin? Siapa? Mau Pak Ketua lagi? Izin saya menjawab Bu Rini mengenai pertanyaan Bu Leni itu. Biasanya dari rumah itu sendiri sudah diarahkan Bu. Jadi ketika kita mendaftar sebagai pasien itu ada identitas kita, termasuk agama kita apa. Nah, di situ pihak rumah sakit juga sudah mengarahkan atau memberi konselornya yang seagama gitu dengan kita gitu, seperti itu. Jadi sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Seperti di sini ada ya salah satu rumah sakit punya Nasrani ya, ini rumah sakitnya. Tapi memang pasiennya banyak karena mungkin pelayanan dan alatnya lengkap gitu. Jadi di situ juga yang Muslim juga banyak gitu. Jadi otomatis pihak rumah sakit juga sudah menyediakan para konselor atau rohaniawan yang Muslim juga. Seperti itu, Bu. Ya, silakan. Paham. Monggo yang lainnya kalau ada yang menambahkan. Bagaimana Bu Leni? Ya, udah. Apa ada yang mau menambahkan lagi? Boleh.
Terima Terima kasih. Pak. Baik, selanjutnya terima ada yang mau bertanya lagi? Ada yang bertanya lagi? Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, saya kembalikan kepada moderator. Mangga Bu Rinsud. Ada lagi silakan yang mau ditanyakan Bapak Ibu perihal pemenuhan ibadah pokok di rumah sakit. Bertanya Ahmad Jamil. Saya ingin bertanya Boleh. tentang masalah ibadah di rumah sakit ketika pasien apa namanya misalnya sudah bisa hanya isyarat atau tidak bisa wudhu. Apakah ibadah ini nanti ketika dia sehat ada perlu dikodo lagi di rumah atau gimana gitu? Ya, jadi hakikat ibadahnya itu terpenuhi nggak secara Islam? Ya, terima kasih. Mangga, ada yang mau menanggapi pertanyaan dari Bapak Ahmad Jamil? Iya. Aduh. Izin saya menjawab, Bu Rini, dari Boleh, pertanyaan boleh. Pak Ahmad Mangga. Jamil. Jangan sampai ya. Kalau nanti anak sih. Oh, Kembali lagi ke persyaratan sebagai seorang rohaniawan di rumah sakit ya, sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, kalau agamanya Islam juga seorang rohaniawan itu dituntut untuk tahu ilmu-ilmu tentang keagamaan, terutama dalam masalah fikih ya, karena seorang Muslim juga walaupun sakit masih harus berkewajiban melaksanakan ibadah terutama sholat. Seperti itu. Jadi seorang rohaniawan juga harus tahu bagaimana tata cara untuk beribadah untuk seorang pasien yang sudah kondisinya misalkan lemah atau tidak bisa berdiri atau tidak bisa duduk gitu seperti itu. Jadi tetap harus ada bimbingan dari seorang rohaniawan mengenai masalah ibadahnya, terutama di dalam menguatkan jiwanya gitu agar tetap bersabar dalam menghadapi ujiannya itu berupa sakit. Seperti itu. Seperti itu Pak Ahmad Jamil. Monggo yang lainnya kalau belum puas. Izin menambahkan. Ya, Boleh, monggo, Pak Ketua. Ketut, tolong tambahkan terkait dengan apa harus mengkodonya gitu, kalau sembuh gitu. Ya barusan tadi dari Pak Ahmad Jamil ya harus mengkodo atau tidak gitu ya. Iya. Nah, sebetulnya mungkin dari beberapa ya pendapat itu memang ada perbedaan pendapat ya dalam istilah kodo gitu, kodo tersendiri. Tapi ini pernah saya sampaikan juga waktu dulu waktu ngaji gitu kan, saya bertanya kepada guru. Nah, jawaban intinya simpelnya seperti ini. Tadi ya seperti yang disampaikan dalam pemaparan itu kan mengutip firman Allah ya, mengutip firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya ibadah itu disesuaikan dengan kemampuan. Ya, makanya ketika seseorang sedang menderita sakit, gitu kan, sementara dia lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, selama dia itu
punya selama dia sadar dengan isyarat, boleh dengan isyarat. Hukum fikihnya apa? Saya bertanya kepada guru saya, dan jawaban beliau kita lihat aja dulu bahwa yang wajib sholat itu pertama Islam, balik, berakal. Nah, selama dia punya akal, dia boleh sholat dengan isyarat. Apakah perlu dikodok atau tidak nanti setelah dia sembuh? Kata beliau tidak perlu dikodok karena itu merupakan rusuh dari layu kalipologu nafsan ilaut itu tersendiri. Nah, seperti itu mungkin Bu. Jadi kalau menurut pendapat dari guru saya mengutip fikihnya seperti itu. Selama dia sadar, kemudian dia wajib sholat, dia melaksanakan sholat dengan isyarat kemampuannya, itu sama dengan menjalankan yang rukhsah tadi layu kalipologu nafsan ilaut. Nah, terus timbul lagi, saya pernah bertanya, bagaimana kalau dengan orang yang dia itu tidak sadar ya, tidak sadar diri. Nah, kata beliau, kan tadi sudah disampaikan bahwa yang wajib sholat itu Islam, balik, punya akal. Nah, kalau orang yang sedang dia itu ya sedang tidak sadar itu dia hilang akalnya seperti orang gila, jadi nggak wajib sholat. Jadi intinya selama dia sadar maka boleh sholat dengan isyarat dan tidak usah dikodok lagi. Seperti itu mungkin singkatnya Bu. Terima kasih. Bagaimana Pak Ahmad Jamil? Jawabannya sudah puas? Ya, terima kasih Pak Juandi dan Sudah. yang lainnya. Suaranya berasa. Nah, terima kasih Pak Ketua untuk jawabannya. Dan mungkin saya juga tidak bisa memaparkannya karena nggak tahu hadisnya juga gitu. Maaf ya. Di sini ada pertanyaan juga di chat. Bagaimana cara menenangkan pasien yang dalam dirinya banyak kekhawatiran dalam batin maupun dalam konteks keuangannya? Mangga ada yang mau menjawab bagaimana cara menenangkan pasien yang dalam dirinya banyak kekhawatiran dalam batinnya maupun dalam konteks keuangannya juga? Apa ada yang mau menjawab? Silahkan. Izin menjawab, Bu. Boleh, mangga Bu Eli. Kalau menurut saya, yang pertama kita memberikan penjelasan kepada pasien bahwa setiap manusia itu dilahirkan fitrah ya Bu, dalam dirinya. Sehingga kita itu harus memiliki keyakinan bahwa diri kita itu dalam bahasa Sunda nama aya anu merhatikan ya, dilihat gitu, ada yang ngegerakan hati orang yang menggerakkan hati terus teh diri kita gitu, jadi ada yang mengatur ya. Jadi yang pertama kita ingatkan bahwa segala sesuatu yang terjadi baik itu mungkin sekarang ya berupa penyakit yang ditimpa kepada pasien, kita ingatkan bahwa itu adalah berupa ujian cobaan dari Allah ya, dari Allah, ujian dari Allah. Terus kita berusaha. Nah, kalau dalam konteks keuangannya ya seperti itu. Jadi kalau nanti si pasien udah tenang bahwa kita kembalikan lagi gitu ya kepada Allah semua permasalahan, segala kesulitan. Nah, yang dalam hal ini pasiennya, penyakitnya, kita kembalikan bahwa itu adalah mungkin merupakan kiparat ya kalau kita kepada dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, kalau dalam konteks keuangan mah ya kita harus yakin bahwa Allah pasti memberikan jalan gitu ya, memberikan jalan. Kan tidak mungkin lah gitu. Kita kan ada hadisnya ya, ada keterangannya gitu. Allah tidak akan memberikan ujian
kecuali dengan apa yang kita mampu gitu ya, yang jadi tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau menambahkan. Nambah Bu Rini, izin. Ya, baik. Mangga. Jadi Mangga Pak Yai. tadi menyambung sama Bu Eli bahwa memang secara fitrah manusia itu dari dikeluarkan dari perut ibunya, kemudian tumbuh berkembang, dewasa, kemudian tua, sakit, dan mati. Di ujungnya adalah kematian. Tapi yang kita bahaskan ketika orang sedang sakit, disebutlah pasien itu apabila sakitnya ditangani oleh pihak medis atau pihak konselor apa ya, atau ditangani oleh tabib atau lainnya, baru disebut pasien. Kemudian bagaimana tentang kekhawatiran dalam batinnya si pasien? Ya, semua orang secara fitrah, secara naluri, secara umum orang yang sakit itu pasti ada kekhawatiran. Apabila orang sakit, pilihannya hanya dua, bisa sehat kembali atau mati. Nah, ketika orang yang sedang sakit ini ada di dalam batinnya dia ditiupkan rasa takut dengan kematiannya karena persiapannya atau segala macam, karena mati itu memang sesuatu yang paling dihindari oleh orang yang hidup, ya nu pasti merasakan khawatir. Menenangkannya dengan cara apabila dia sebagai pasien ya dibawa ditangani oleh tim medis di rumah sakit, itu sudah pasti menjadikan satu bagian dari upaya menenangkan si pasien. Kemudian yang kedua diupayakan dicarikan obatnya. Kemudian yang ketiga dihibur, dikasih penjelasan bahwa tadi sudah disebutkan sakit merupakan kifarat, sakit itu menjadi fitrah, dan sakit itu suatu yang pasti. Sembuh adalah yang diharapkan, kematian itu ketentuan atau qadarnya Allah. Bagaimana konteksnya keuangannya? Kita di negara yang makmur, yang berkabinet merah putih, yang begini hebat, sekarang itu kan sudah ada namanya BPJS. Ada Badan Penyelenggara apa itu? Ya, jasa kesehatan. Untuk BPJS itu kan ada yang sifatnya KIS, Kartu Indonesia Sehat, ada yang sistem BPJS itu secara mandiri yang dibayar iurannya per bulan, atau juga ada yang disebut dengan asuransi. Jadi tidak semua pasien itu harus memikirkan tentang keuangannya. Yang paling dibutuhkan oleh orang yang sakit adalah keuangan untuk keluarganya. Jadi untuk parkirnya, untuk makannya, untuk menjaga, menungguinya, bergantiannya dengan cara dan sebagainya, itulah hanya sekitar itu bagian keuangan, tapi kan itu untuk orang yang sehat. Bagi si pasien sendiri, orang yang sakit itu ya saat ini di negara Indonesia itu mestinya ya pertanyaan kekhawatiran tentang keuangannya orang pasien ini sebetulnya sudah tidak begitu mengganggu karena sudah ditangani oleh pemerintah. Karena pemerintah itu pencanangannya adalah kesehatan dan pendidikan gratis. Jadi kalau di Kota Bekasi ini asalkan hampir samalah di Jawa Barat itu, asalkan punya KTP Indonesia, masuk rumah sakit mana saja itu gratis. Contoh 1 tahun yang lalu saya sedang ke Jawa Tengah, ke rumah orang tua saya kan masih punya ibu, saya silaturahmi ke ibu saya sama istri dan cucu saya. Istri saya ini sebagai pasien penyakit gagal ginjal dan sudah sampai hari ini sudah hitungannya 11 tahun cuci darah. Waktu itu saya ajak ke Pati, Jawa Tengah sana, sampai di sana ngedrop karena ada serangan jantung. Akhirnya
Karena saya juga belum begitu pengalaman untuk fasilitas kesehatan selain di Bekasi, maka pikir saya cuma saya harus segera larikan secepatnya pulang kembali ke Bekasi, nanti bisa masuk rumah sakit Bekasi yang di mana saja, pasti bisa diterima, ditangani. Kalau di daerah takutnya membayar atau takutnya ditolak dan sebagainya. Maka saya putuskan untuk segera pulang ke Bekasi dan sampai di Semarang sudah mulai hilang-hilangan, sudah anfal, maka saya paksakan sampai di daerah Pemalang, saya keluar, saya masuk rumah sakit Pemalang, langsung masuk ICU, dan ternyata semuanya itu free, gratis, karena istri dan keluarga saya itu termasuk peserta BPJS. Jadi untuk menjawab ringkasnya, sebagai pasien kita nanti kalau jadi pasien, kita orang yang kita sakit itu mengena kepada kita dan keluarga kita, bahwa seluruh warga negara itu untuk pengobatan gratis ditanggung oleh pemerintah. Pemerintahnya mana saja, pokoknya itu manapun pemerintahan di wilayah negara kita, untuk masalah keuangan pengobatan itu apabila masuk rumah sakit maka semuanya free. Mungkin itu sedikit tambahan penjelasan supaya kita juga tidak terlalu khawatir dan juga tidak terlalu takut dengan sakit dan menjadi pasien rumah sakit. Begitu, Bu Lini. Baik, terima kasih Pak Yai untuk jawabannya, sangat membantu sekali. Dan mungkin juga ini ada yang dipertanyakannya juga, mungkin dari pihak BPJS pemerintah juga udah memfasilitasi ya, mungkin kekhawatiran yang diarahkannya itu mungkin terkait ongkos pembiayaannya itu mungkin Pak dari pertanyaan tadi juga. Mungkin jawaban dari saya izin menambahkan juga untuk menyambung dari Pak Yai tentang terkait pemerintah sudah memfasilitasi BPJS Kesehatan. Memang benar itu adanya. Dan yang jadi permasalahannya di masyarakat terkait masalah perihal kan kita harus pakai ongkos, harus makan juga, menunggu lama, menunggu dokternya itu. Nah pasti itu ada kekhawatiran juga gitu. Nah kita bicarakan bersama keluarga kita, mungkin yang sakit juga kan keluarganya banyaklah, bagaimana kita mengatasi permasalahan itu. Mungkin ada keluarga yang mau membantu dan bahkan tetangga-tetangga yang merasa iba juga pasti akan ikut membantu. Mungkin itu jawaban dari saya, menambahkan dari pertanyaan yang nomor 4. Bagaimana? Udah merasa puas atau masih ada yang mau menambahkan? Silahkan. Kalau yang disebut namanya pasien, berarti pasien ini sudah ditangani. Tadi saya bilang, yang disebut pasien itu adalah orang yang ditangani, baik itu oleh tim kesehatan, ya kan? Baik itu berbentuknya klinik atau rumah sakit. Di Indonesia itu orang punya BPJS itu punya Faskes, fasilitas kesehatan tingkat 1 umpamanya di lingkungan kita, klinik namanya. Jadi pertama kita pasti minta rujukan atau pengantar itu kan dari Faskes yang terdekat oleh kita. Atau begini, bila mana penyakitnya memang mengkhawatirkan, kemudian langsung masuk ke UGD atau IGD, itu tidak ada banyak pertanyaan, langsung ditangani. Tanpa harus melalui Faskes 1, Faskes 2, dan seterusnya. Seperti begitu, itu namanya pasien. Bagi orang yang keluarganya, ya nggak usah dipikirkan sekarang, orang keluarga itu orang sehat kok. Apabila sempat atau mampu, keluarganya sakit, apabila sempat dan mampu, kan ada jam besuknya. Kemudian jam besuk itu diatur atau ditata. Kemudian masalah si pasien makan dijamin. Kalau orang sudah di rumah sakit itu makan 3 kali, ada sarapan, ada tambahan buah, ada kue, dan seterusnya. Perawatnya juga udah siaga 24 jam. Jadi sebetulnya khawatir-khawatir itu nggak usah terlalu dibahas karena itu sudah ditangani secara total di negara kita ini. Ya mungkin kalau ini di sini ada pertanyaan contohnya mengalami gangguan penglihatan, pasien takut mengalami kebutaan, yaitu tadi ada Faskes 1, yaitu umpamanya kita daftar ke BPJS itu di mana? Secara umum ke puskesmas. Dari puskesmas nanti ada pemeriksaan mata,
dari mata itu nanti diberikan rujukan. Apabila penyakitnya itu termasuk kayak penyakit apa ya, yang mengenai mata, nanti dikasih apa namanya rujukan untuk ke rumah sakit dokter spesialis mata. Jadi jangan di sini takut mengalami kebutaan ya namanya. Ini tadi siapa? Pak Jamuluddin Hidayat yang bertanya seperti itu. Ya, jangan terlalu takut, Pak. Jadi vaskesnya harus dijalankan. Umpamanya vaskesnya Bapak dulu daftarnya BPJS di puskesmas. Bapak ke puskesmas tempat vaskes 1, namanya vaskes itu fasilitas kesehatan 1. Nanti dari situ setelah diperiksa, Bapak akan diarahkan ke tempat dokter spesialis mata. Kalaupun sampai ada namanya operasi mata atau segala macam, itu nanti asalkan diikuti dari vaskes 1, kemudian dengan rujukannya dengan rumah sakit, semuanya gratis. Karena istri saya itu sudah hitungannya sudah 6 kali operasi, belum pernah mengeluarkan uang apapun. Jadi berbagi pengalaman seperti itu. Monggo kalau ada yang mau nambahkan. Izin boleh Izin menambahkan boleh? Enggak, boleh Bu Wiwin. Tadi saya menanggapi ya tanggapan dari Bu Haziri ini, barangkali saya tidak salah. Kalau tujuannya mungkin untuk biaya makan, transportasi, mungkin begitu kali ya Bu Haziri ini ya? Iya, iya. Kebanyakan di masyarakat kita itu gitu kalau ada yang rawat jalan gitu. Iya, betul. Kalau dari pihak rumah sakit pasti fasilitasi dari pihak rumah sakit atau pemerintah itu sendiri. Cuman kebanyakan dari masyarakat kita itu, iya kita dilayani emang gratis. Tapi untuk berobat jalannya itu, untuk ongkosnya, untuk kan berbagai macam alasan lah dari masyarakat itu pasti ke situ gitu. Nah, saya sarankan untuk ke keluarga atau ke kerabatnya yang pasti akan membantu gitu. Kalau menurut dari saya itu jawabannya saya gitu. Nanggapi sedikit ya. Itu persis di tempat saya ya. Biasanya secara kekeluargaan dari kas RT itu ada ya, meskipun mungkin tidak sebanyak yang mereka butuhkan, tapi seenggaknya adalah membantu gitu kan, barang sedikit mah ada dari kas RT. Kita ada kepedulian untuk pasien yang lagi sedang sakit, dikasih kita sama keluarganya, dan kita gitu bisa menjenguknya baik ke rumah sakit atau ke rumahnya. Juga apalagi kalau yang sakitnya misalkan keluarganya aktif ya di majelis taklim, ada juga dari uang kas pengajian dikeluarkan buat yang sakit. Misalkan kalau yang sakitnya agak ringan kita disesuaikan ya, tapi kalau sakitnya agak berat mungkin itu Bu ini yang saya sampaikan, jadi rasa peduli kita ya buat keluarga yang sakit ya. Mungkin itu rasa kekeluargaannya mungkin kalau di tempat saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penambahannya Bu Wiwin. Ya, sama-sama. Mangga yang lain ada yang mau menambahkan atau mau bertanya lagi, boleh? Boleh menambahkan Bu? Sedikit. Boleh, mangga Pak Juandi. Ini terkait dengan bagaimana perasaan dengan pasien tentang dia ya itu memang itu sangat saya sampai berkata karena itu memang terjadi pada orang tua saya dulu. Nah, saat itu orang tua saya sakit keras, salah satunya tipes, kemudian dibawa ke rumah sakit di sini di Bustira, itu dirawat selama 1 bulan. Nah, setelah beliau sadar dan mulai pulih, beliau menanyakan tentang biaya seperti itu. Adapun kalau sekarang mungkin yang punya BPJS tidak bermasalah ya. Tapi itu juga jadi kendala. Bulan kemarin pun terjadi kepada uak saya, kakaknya bapak gitu. Sampai dia tidak bisa mengurus BPJS karena faktor usia, tidak punya KTP. Nah, kembali kepada kasus bapak saya itu,
setelah sadar, beliau bertanya, berbisik kepada uang saya yang barusan saya sebutkan itu. Nah, bagaimana katanya tentang pembiayaannya? Saya saat itu waktu masih SMP ya, masih sanawiyah. Nah, yang saya menyakitkan begini, kalau bapak saya itu kan berjuang, dulu kan yang namanya harga TV itu lumayan gitu, mahal. Gitu. Nah, berjuang untuk membeli TV untuk anak-anak dan keluarga. Nah, sementara uang saya gitu berbicara dari keluarga sebelumnya berbicara bahwa ke rumah sakit nanti kan ada tanah, jual aja tanah yang ada di kampung kata keluarga kami. Gitu. Nah, tiba-tiba setelah berdiskusi dengan uang saya, gitu, nah kata uang saya berbisik kepada bapak saya, kalau bisa tanah jangan dijual dan lain sebagainya. Akhirnya bapak tuh ngedrop lagi. Nah setelah itu saya sebagai anak kecil yang polos, masih polos lah saat itu, sempat marah ke uak gitu, dan saya di situ menguatkan bapak saya, entah tanda saya juga nggak sadar, mengingatkan kepada bapak saya, Pak, biar ikuti apa yang uak sampaikan, biarlah kita keluarga yang berjuang untuk menembus bapak di rumah sakit, dan kita harus yakin bahwa setiap makhluk yang hidup di alam dunia ini, selama kita hidup, insya Allah ada rezeki jalan keluarnya. Nah di situ bapak saya kemudian kembali lagi, segar kembali, sehat kembali. Jadi kalau untuk masalah tentang keuangan yang katakanlah bermasalah, tidak punya BPJS, ya motivasinya justru ada di keluarga sendiri. Kita memberikan motivasi bahwa kita harus yakin selama kita hidup di dunia pasti Allah memberikan rezeki. Kalaupun barang yang ada yang telah kita beli, kita miliki, itu harus keluar dijual, insya Allah suatu saat Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Nah hanya dengan motivasi seperti itu, bapak saya kembali semangat kembali dan akhirnya sehat, sangat luar biasa gitu. Yang tadinya menurut dokter ini akan sulit sembuh karena dengan berbagai kondisi kejiwaannya, tetapi justru di luar dugaan dengan saya memberikan pemahaman seperti itu, menguatkan kepada bapak saya bahwa kita harus yakin bahwa yang hidup, selama hidup Allah menjamin rezekinya dan Allah akan memberikan ganti apa yang telah kita lihat hilang. Nah, akhirnya dengan motivasi itu, alhamdulillah pasien itu menjadi sembuh. Jadi intinya kembali kepada yang menjaganya, yang sehatnya, memberikan keyakinan yang betul-betul yakin gitu, harus yakin. Nah itu mungkin Bu, sebentar ini ada tamu sebentar. Baik, terima kasih Pak Ketua. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan atau mau bertanya lagi sebelum saya lanjut ke kesimpulan dari seluruh pertanyaan tadi. Disimpulkan saja, Bu Rin. Ya, siap. Udah. Nah, untuk kesimpulan dari 4 pertanyaan tadi terkait pertanyaan yang pertama dari Ibu Susi tentang untuk menjadi konselor apa harus dari rumah sakit umum atau yang Islam saja? Dengan jawaban Pak Sopyan tidak ada batasannya dan biasanya setiap pasien tidak sepenuhnya membutuhkan konselor. Nanti ada datanya dan disesuaikan dengan kondisinya. Bagaimana cara mendaftar menjadi seorang konselornya? Yaitu biasanya dari seorang dokter yang boleh memanggil keluarganya atau juga keluarga yang mencari seorang konselor. Dan pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara memberi dukungan rohani terhadap tanpa menyinggung agama dan kepercayaannya. Nah, jawabannya itu biasanya sudah diarahkan dan ada datanya yang disesuaikan dengan cara penyuluhannya sesuai dengan agamanya, dan konselor itu harus lebih pintar untuk memberikan dukungan terhadap pasien.
Dan yang ketiga, ibadah dari rumah sakit, masalah ibadah ya. Jika pasien sudah tidak bisa apa-apa, dan apabila sudah sembuh, apa boleh dikodok atau kalau sudah sembuh gitu, pertanyaannya itu. Dan jawabannya itu dari Pak Juandi, ada perbedaan pendapat terkait ini. Jika pasien tidak sadar atau sudah kritis, tidak wajib untuk sholat. Karena sholat itu untuk orang yang berakal, balik, dan sesuai dengan syarat sahnya sholat ya. Dan untuk yang keempat pertanyaannya, bagaimana cara menenangkan pasien yang dalam dirinya banyak kekhawatiran dalam batin maupun dalam konteks keuangan? Jawaban yang pertama dari Bu Leni memberikan penjelasan, yaitu memberikan keyakinan terhadap Tuhan kita, bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan diserahkan seluruhnya kepada Allah. Insya Allah ada jalan keluar untuk keluarga, karena Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. Itu lanjutan dari Ibu Eli ya. Dan menurut Pak Tamsir, semua orang secara fitrah, orang yang hidup pasti akan mati, akan sakit. Nah, bisa itu dihibur dan dikuatkan dengan keimanan. Dan untuk keuangan, untuk zaman sekarang, pemerintah sudah memberikan fasilitas BPJS Kesehatan ya. Dan apalagi penambahan dari saya pribadi, yaitu ya sama Ibu Wiwin ya. Dan kemanusiaan dari keluarga dan kerabat juga pasti, dan pihak aparat pemerintah pasti ikut membantu dalam memberikan pembiayaan. Insya Allah harus yakin. Dan pemberian semangat untuk sehat kepada pasien itu yang diutamakan menurut Pak Juandi. Dan itu adalah kesimpulan dari seluruh pertanyaan yang tadi diajukan. Terima kasih untuk pertanyaan dan jawaban-jawabannya yang sudah membantu. Saya kembalikan lagi kepada mungkin pada moderator atau pada Pak dosennya langsung. Terima kasih Pak dosen. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak yang telah tentang sepintas masalah pemenuhan perawatan dan pemenuhan ibadah pokok bagi pasien di rumah sakit ya. Kenapa gak dirubah rumah sehat ya? Jadi mindsetnya sehat gitu. Rumah sakit, di tempat orang yang sakit. Oke. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih. Yang kedua, perihal masalah yang dibahas pada kesempatan ini, yaitu tentang bagaimana pemenuhan ibadah perawatan dan pemenuhan ibadah kehidupan. Intinya pada hakikatnya semuanya berpasang-pasang ya, tapi tidak ada orang yang mau sakit, semuanya ingin sehat. Maka di sini episode perjalanan kita itu berdoa, nggak ada. Bangun mandi. Tidak ada dia yang ingin sakit secara normalitas. Semuanya ingin sehat, ya, baik sehat fisik, sehat esak, maupun sehat asik. Fisik, raga, esak, ya duit, kantong, kantong kering, dan asik maksudnya di sini adalah kesehatan batin yang hubungan jiwa, kesucian jiwa. Semuanya ingin sehat, nggak ada. Tapi namanya perjalanan hidup, ya, perjalanan demi langkah hari demi hari, terus berganti, minggu terus berlalu, pasti karena berpasang-pasangan pasti diuji
hakikatnya ujian dari Allah, maka hakikatnya sesuai dengan surah An-Nahl ayat 97, ma bismillahirrahmanirrahim, ma indakum yang wa ma indallahi baq walanazyanal ladina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Itu dasarnya. Yang kedua, bahwasanya ini tempat ujian karena sudah tertera secara tekstual kata Allah. Terus mau kamu siram langsung uruk pakai itu pasir dulu. Pasir dulu 2 ember mah. Itu di pasir dulu baru dipelur. 2 ember itu mah diratain gitu maksudnya ya. Maaf Pak Kiai Tamsir, di mute dulu. Saya on ya. Maaf. Ya, lanjut Bu ya. Karena pada hakikatnya kata Allah walanazyanal ladina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maksudnya dunia ini adalah tempat ujian. Jadi sederhana, ujian mulai dari lahir sampai kita lagi nanti mati meninggal, maka tidak akan lepas dari apa yang namanya ujian. Termasuk di sini ujian sakit akan terasa mahal, sakit akan terasa berharga, itu sehat itu akan sangat berharga, sehat itu akan terasa mahal ketika Allah uji dengan sakit. Ketika sehat kita sangat asa murahan, perasaan, melihat, mendengar semuanya anggota tubuh, organ tubuh, organ fisik, raga, asa murahan. Tapi ketika kita diuji dengan satu penyakit atau beberapa penyakit, maka di sini akan terasa apa yang namanya sehat itu sangat mahal. Termasuk ketika kita dalam proses apapun, dalam kondisi apapun yang dinamakan manusia, kalau masih ada ruh yang nempel dalam raga kita, ruh yang ada dalam tubuh kita, kalau kita mengakui agama kita Islam, maka kata Allah, awwalu ma yuhasabu indallah as-shalah. Salat diantaranya salah satunya yang lebih dominan, yang harus dijaga dalam kondisi apapun itu salat. Termasuk di sini ibadah pokok di sini diantaranya salat yang harus dijaga. Tadi berhubungan dalam kondisi apapun, termasuk dengan isyarat tadi, karena sudah tidak berdaya apapun. Apakah sholat? Ya sholat. Apakah dikodok? Ya selagi kita masih ingat dengan, masih ada ingatan, wajib sholat. Gitu. Ya, wajib sholat itu karena semua tercover rukun Islam itu kata pengusaha semuanya ada di sholat. Maka bagaimana peran seorang bimroh di rumah sakit? Di antaranya ini membantu seorang si pasien yang ingin, bukan yang tidak ingin juga diingatkan. Yang ingin dengan kondisi keterbatasan, kita bantu dengan adanya bimroh untuk melaksanakan, melakukan ibadah pokok diantaranya sholat 5 waktu. Maka pertanyaan tadi dari Ibu Susi, apakah ketika nanti saya udah lulus, mohon maaf, misalkan Ibu nanti mau ngelamar di rumah sakit, apakah bimroh ini berlaku di seluruh rumah sakit?
Jawaban sederhana, berlaku karena BIMROH ini sudah menjadi SOP rumah sakit, standar of prosedural. Yang lebih dominan di Bandung sudah berjalan, khususnya di rumah sakit Islam. Yang lebih dominan Al-Islam, Al-Ihsan, yang belum Al-Iman, nggak ada ya Al-Iman di Bandung. Al-Islam, Al-Iman, termasuk rumah sakit umum Ujung Berung, kalau di Bandung ya rumah sakit. Kalau di Tasik, Soedarto, udah ada BIMROHnya. Ini udah menjadi suatu SOP rumah sakit, penilaian dalam sistem akreditasi nanti. Penilaian, ada evaluasi, ada akreditasi dari misalkan pemerintah. Ini harus ada yang dinamakan dengan perawatan rohani Islam. Itu Bu ya, bisa Bu, di mana di rumah sakit umum juga ada, bisa ya. Maka tindakannya misalkan kayak tadi, tindakan pasien itu ya tergantung, ya mungkin tergantung. Intinya kita tindakan preventif saja. Ya tetap kalau SOP-nya jelas ada, nggak mesti diminta oleh pasien. Kita justru kalau program BIMROH itu seperti apa? Salah satunya mengingatkan waktu sholat, membimbing waktu sholat, bimbingan zikir, bimbingan wudhu dan seterusnya, istilah-istilah yang dibutuhkan yang berhubungan dengan ibadah pokok bagi pasien di rumah sakit. Maka dasarnya kata Pak Tamsir itu dasar awalnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi sesuai dengan kadar kemampuannya. Gak mesti misalkan ketika misalkan udah isyarat tadi pertanyaan Pak Jamil, kita kodong enggak, kalau masih ada ingatan mah udah sah saja, karena kata Allah sesuai dengan kadar kemampuan dari pasien itu tersendiri. Maka fungsinya BIMROH di sini. Maka nanti nyambung dengan pertanyaan yang tadi misalkan ada kekhawatiran, maka di sini tugas BIMROHnya, peran BIMROHnya untuk menenangkan salah satunya yang tadi dengan ada tindakan-tindakan secara medis, di antara itu salah satu menenangkan. Ditambah lagi dengan BIMROH, itu salah satu lebih sempurna untuk menenangkan. Kalau berhubungan dengan masalah keuangan, ya itu beda lagi. Ya tadi ada solusi di antara program pemerintah yang namanya BPJS, yang itu diurusi. Ya jangan mikirin yang nunggu itu mah nunggu yang nunggu makan bisa kemana, keluarga bisa ikhtiar lebih gerak, lebih bebas. Ya, jadi jangan, ini adalah misalkan tugas seorang BIMROH, salah satunya menenangkan bagaimana menjaga hubungan dengan Allah. Bagaimana menenangkan, ini tujuannya. Bagaimana menjaga hubungan tetap terus berjalan dengan Allah, ingat kepada Allah. Yang kedua diantaranya adalah menenangkan batin, menenangkan batin si pasien. Terus yang ketiga meningkatkan semangat sembuh, yakin semuanya dari Allah. Itu tugas BIMROH. Maka di sini ada konseling pasien sebenarnya. Ada konseling pasien, ngobrol, curhat, bahasa dihibur dengan berbagai metodologi. Maka disinilah kenapa ada SOP SOP semua rumah sakit kita ini nih, karena bagaimana sakit fisik ini yang bisa cepat sembuh dengan ya kita terus memberikan motivasi dan menjaga hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan manusia itu sendiri. Nah, diantaranya yang tadi ya Bapak Ibu, ya minimal dari untuk diri kita sendiri. Kalau sudah tahu, walaupun kita dalam kondisi apapun, selagi masih ingat, tetap kewajiban sholat itu harus terpenuhi sesuai dengan kemampuan kondisi kita pada waktu itu. Dan tidak ada orang yang mau sakit, semuanya ingin sehat. Tapi ya perjalanan manusia, ya fenomena perjalanan peristiwa episode kehidupan, ada yang naik turun, itu ujian, maka tidak akan lepas. Salah satunya dengan diuji dengan sakit secara raga. Maka tugasnya, apalagi dengan
maaf kita pendekatan tasawuf itu lebih efektif kita terapkan. Bagaimana mengembalikan kita pasien itu kepada Allah. Ya salah satunya untuk menghilangkan itu khawatir itu karena ada keraguan. Karena keraguan itu karena keyakinan ke Allahnya belum secara totalitas. Kalau misalkan sudah totalitas semua, misalkan tidak ada keraguan, yakin semuanya adalah dikendalikan oleh Allah, insya Allah ada solusi, ada jalan, ada tindakan-tindakan baik secara misalkan tindakan secara konkret maupun abstrak itu pengalaman spiritual dan seterusnya. Ya bagaimana tugas seorang konselor di sini, apalagi konselor misalkan berbasis tasawuf di sini, kita bisa salah satunya memberikan ya layanan di antara dengan pendekatan tasawuf yang diamalkan kita pada hari ini. Itu bagaimana kalau misalkan dia tidak akan khawatir kalau ada timbul rasa khawatir itu karena ada keraguan. Karena ada keraguannya, karena tidak yakin. Maka bagaimana meyakinkan si pasien itu dari berbagai fisik maupun pesat yang tadi keuangan, dan terutama itu pasif, bagaimana keyakinannya kepada Allah, supaya semuanya ya ujungnya hanya pasrah, sumerah, sabar. Ya, tapi sabar di sini sambil ikhtiar, sambil diproses, ditindak. Tapi bagaimana misalkan yang penting tenang dulu si pasien itu, tenang secara lahir maupun tenang secara batin. Itu salah satu tugas seorang bimroh itu, apalagi nanti Bapak Ibu ya di rumah sakit, pendekatan tasawuf bisa digunakan yang lebih efektif. Bagaimana intinya tidak goplah, terus ingat kepada balikan kepada Allah, yakin ini sebagai tulijul laila fil nahar, kata Allah, wa tulijul nahar fil lail, gitu. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahar fil lail. Allah merubah siang malam, malam jadi siang mudah. Itu menjadi salah satu ikon motivasi salah satunya. Sangat mudah Allah membulak balik ya, merubah malam jadi siang, sangat mudah. Kalau kita yakinnya sudah nyampe benar-benar makrifat kepada Allah, sudah benar-benar yakin kepada Allah, maka udah tidak ada rasa keraguan. Kita hanya wajib ikhtiar saja. Maka yang tadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang kedua tulijul laila fin nahar wa tulijul nahar fil lail. Allah merubah siang menjadi malam, malam siang. Apalagi menyembuhkan satu orang, apalagi merubah nasib satu orang, sangat mudah. Pertanyaannya, yakin tidak dengan apa yang kita yakini, termasuk dengan alam-alam tasawuf kita? Yakinnya yang diamalkan oleh kita. Kalau benar-benar yakin, maka akan muncul, akan hadir kejadian-kejadian di luar nalar, di luar akal, bukan akal ukurannya, tapi di luar akal akan terjadi, akan datang. Kalau kita benar-benar sudah yakin apa yang kita kita amalkan, apa yang kita pahami, apa yang kita yakini. Kalau misalkan ya belum yakin, ya mungkin ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah itu. Maka di sini perlunya diantaranya istiqomahan dari berbagai amalia, supaya kita terus salah satunya mengikuti kajian manakib. Kalau manakib itu adalah salah satu misalkan ya pertemuan bagaimana kita terus dibimbing, terus istiqomah dalam amalia, ya termasuk menerapkan kepada pasien. Dan konseling pasien itu salah satunya bagaimana cara balik kepada Allah, bagaimana cara kembali kepada Allah, karena semuanya dalam kondisi apapun itu adalah karunia Allah. Itu adalah semuanya adalah dari Allah. Itu yang harus bisa diyakinkan, yang harus bisa ditanam, yang harus bisa diterapkan, misalkan yang harus bisa dipraktikkan langsung kepada pasien itu, bagaimana mengembalikan semuanya kepada Allah, tinggal sabar dan ikhtiar. Perihal pesak, perihal pasut, ya tadi ada
yang namanya BPJS. Kalau itu tidak punya uang, tapi kalau punya uang, menurut saya pribadi, mohon maaf ya, kata pengacara ya masyarakat pribadi ya, ini umum kalau punya uang, karena ada proses kalau BPJS itu, ada proses administrasi yang harus tempuh. Kalau umum itu lebih kalau misalkan punya uang, karena ya niatan kata pengacara itu tahun istilahnya apa istilahnya tolak bala itu diambil tolak bala itu mungkin Bapak Ibu sebagai prolog di masalah pemenuhan ibadah, bukan hal yang aneh, ini udah real di apa di lapangan ya, yang pernah ada keluarga, ada sahabat, terusnya. Maka diantaranya bagaimana peran kita setelah mengetahui sangat pentingnya, sangat berharganya kita harus melaksanakan ibadah pokok, salah satunya dengan melaksanakan ibadah sholat dalam kondisi apapun. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan, dibuka. Halo Bapak Ibu, silakan, ada yang mau tanyakan? Boleh. Jelas atau kurang jelas atau tidak jelas? Pak dosen izin bertanya, yang terkait tadi yang mengkodok sholat untuk bagi orang yang sakit, kalau yang udah meninggal si orangnya itu, apa harus dikodok Pak dosen sama anaknya atau diganti sama pijah? Ini juga banyak versi Ibu ya, pas perihal kodo itu. Itu bagaimana Pak dosen? Tergantung berangkatnya, ada misalkan yang mengatakan sholat itu tidak ada kodo, ada yang mengatakan silakan perbanyak saja sholat sunnah itu untuk mengganti. Tapi kebiasaan kita kalau nahyin gitu kan, itu kodo itu ada. Maka pertanyaan Ibu tadi, apakah misalkan kodonya misalkan ya kita misalkan niat tertinggal lah, misalkan sudah tertinggal punya hukum kodo, mau misalkan ibadah sholat maupun puasa gitu ya, diantaranya kita udah ada niat proses kodo, udah lagi proses kodonya, lagi proses menjalani, ternyata oleh Allah lebih dahuluan dicabut, misalkan diambil oleh Allah. Apakah sisa kodonya harus diganti sama keluarga? Enggak, udah beres sampai sana saja gitu ya, udah sampai sana aja, udah sampai, karena dia lagi proses pengkodoan sesuai dengan ya yang tertinggalnya. Tapi ketika dia udah duluan pada Allah, sisanya bagaimana? Kodo nggak usah, udah ya, karena dia lagi proses usaha. Itu aja Bu. Baik, terima kasih Pak. Barangkali ada yang mau nambahkan, silakan Pak Juandi atau Pak Kiai, silakan. Iya, izin menambahkan Bapak. Iya, boleh. Ya, dari pertanyaan tadi Bu Rini, dan kebetulan saya juga punya nenek ya, tapi sekarang udah almarhumah gitu, udah meninggal. Nah, sebelum itu kan penyakitnya itu karena dia tuh terjatuh gitu, terus nggak bisa ini, kalau dibilang stroke sih bukan stroke, tapi jadi ada gangguan mungkin ya. Jadi sampai udah nggak bisa kemana-mana, ke WC juga harus di apa, dipangku gitu. Tapi istilahnya kalau untuk sholat, alhamdulillah beliau selalu ingat gitu ya. Dan memang eh, untuk mungkin ada sholat-sholat yang ditinggalkan itu hanya dari keluarga, mungkin kalau ingin niat bersedekah ya Pak, kalau misalkan dengan pijah gitu, jadi itu mah hanya niat sedekah aja gitu. Jadi mungkin untuk sholatnya yang tertinggal mah tidak usah dikodo, begitu ya Pak? Ya, terima kasih. Ya gitu Bu ya, karena dalam proses perkodoan ya, kecuali yang tadi pijah
Terus ada badal, istilah ada badal haji, ada istilah amanah haji gitu. Ya kalau ada rezeki silakan di badal haji silakan untuk niatan. Jadi niatan sedekah ke orang tua aja. Apapun misalkan niat orang tua sedekah niatin silakan badal haji. Kalau memungkinkan dari berbagai aspek memungkinkan. Kalau tidak mau nggak usah. Kan kata Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kadarnya mampu laksanakan. Kadarnya ya tidak mampu ya jangan laksanakan. Ya, Allah mabager, ya, Allah mabager. Ya. Itu Bapak Ibu, barangkali Pak Iwan, Pak Juandi menambahkan silakan. Kalau mau bertanya, share Pak Ian, mana lagi? Ibu Susi, Ibu Rinsun, Ibu Imas, masih ada ini teh. Ibu Eko, Ibu Desi, ini teh berapa jumlahnya? 34 ya semuanya. Silakan perihal ibadah pokok ini menjadi sebuah ibroh, menjadi sebuah pelajaran mudah-mudahan untuk saya pribadi, diantaranya dengan adanya materi masalah ini bisa lebih tindakan menjaga ya, atau nanti bisa mengobati kalau terjadi tidak tindak jaga-jaga saja. Andai kata ada keluarga kita yang dirawat di rumah sakit, rawat inap maksudnya, bukan rawat jalan, rawat inap khususnya di rumah sakit baik Islam maupun umum, kewajiban kita kalau sudah tahu ya sepenting ya seurgen perihal ibadah pokok ini tetap harus dilaksanakan, maka perlu diingatkan dan perlu dibantu dengan catatan metodologinya harus pas, caranya harus pas, karena tidak semua orang suka diingatkan. Maka di sini bagaimana pintar-pintarnya metodologi pendekatan yang dilakukan untuk mengingatkannya, ya. Itu jadi amal ibadah, itu jadi jariah untuk kita gitu. Apalagi kita mengurus ibu ya, kalau kita ingin diurus oleh anak kita, ya itu logikanya, maka kita harus telaten urus orang tua kita. Insya Allah anak kita akan telaten seperti kita mengurus ibu kita di antara gitu. Bahkan ada 10 menitan lagi sampai 11.20. Pak Ian, mana Ibu Rinsun, hari itu kemana? Saha itu orang Sumedang teh. Asa muncul. Saha Bu Yeni kemana? Lagi didiskusikan di Pak dosen. Gumuhun Pak, teu aya da Bu Yeni teh. Nya itu kemana teh? Aya naon itu Bu Yeni teh kuna. Biasanya Nggak kan ada yang tahu, dosen. Dicoba di WA juga checklist 1 yang Bapak. banyak pertanyaan. Cuma Rifat. Kita bestinya Ibu Rinsun, Bu Yeni kemana itu? Biasanya mah. Biasanya. Coba di follow up Pak Juandi dah. Boleh bertanya Pak dosen? Gimana boleh Pak? Bertanya. Oh, Pak. Mau bertanya gitu. Oh, bila boleh. Gini, saya hanya ingin bertanya gitu kan. Tentang Bimroh itu. Bertanya tentang Bimroh. Halo? Ya, gimana Pak terus? Bentar Pak dosen, kayaknya. Cek. Ada suaranya Pak dosen? Ada. Ini saya pernah ingin bertanya tentang Bimroh gitu kan. Apakah setiap setiap rumah sakit itu yang tadi dikatakan oleh siapa ya? Apakah setiap rumah sakit itu ada Bimroh yang mendampingi orang yang
sudah katakan sekarat atau gimana gitu ya. Soalnya saya pernah gini di Ciputat ya, di Ciputat tepatnya di Sari Asih. Itu rumah sakit Sari Asih itu kan terkenal rumah sakit Islam gitu. Nah, sementara saat itu saya dipinta oleh keluarga pasien di situ karena kebetulan saya lagi jaga saudara saya di rumah sakit tersebut. Awalnya dia minta ke Ade gitu, ngobrol sama Ade. Nah, Ade justru menunjuk kepada saya gitu. Nah, akhirnya singkat cerita lah, si yang keluarga pasien ini minta bantuan gitu, tolong dilihat dong ibu saya. Ibu saya itu sebetulnya bagaimana keadaannya gitu. Nah, saat itu saya tawasul gitu, tawasul ke pengarsa Abah, dan tiba-tiba dalam batin itu seolah-olah pengarsa Abah itu membisik, ini sebetulnya udah tidak ada nyawanya katanya, karena dia kelihatan ada apa ya di itu tuh ukuran apa ya namanya, kelihatan masih ada nyawa itu, ini mah karena dibantu oleh alat cina. Kalau sudah alatnya dibantu, ini sudah tidak ada gitu. Nah, kasus seperti itu apakah bagaimana Pak dosen, apakah tidak ada bimbingan rohani yang memahami hal itu, atau memang saya kurang mengerti di situ, sehingga begitu saya sampaikan kepada keluarganya, Pak, kalau Bapak percaya ini sebetulnya sudah meninggal, kalau dicabut ini alat udah meninggal gitu. Makanya saya di situ tawasul ke pengarsa Abah, ya nggak tahu kenapa kata saya tinggal hubungi aja keluarga Bapak dan keluarga yang lainnya bahwa ini sudah meninggal, tinggal dicabut alatnya, apakah setuju atau tidak gitu. Nah, dari situ si keluarga pasien ini berembuk dan akhirnya dicabut dan betulan meninggal gitu Pak dosen. Nah, kasus seperti itu apakah luput dari pengawasan BIMRO atau memang ada sesuatu dari pasien atau bagaimana Pak dosen seperti itu? Ya. Oke, terima kasih Pak Juandi. Perihal bimbingan rohani yang ada di rumah sakit, yang pertama, BIMRO itu udah menjadi suatu SOP di rumah sakit, terus ada. Itu harus ada. Baik rumah sakit kita khususnya, umumnya rumah sakit umum juga harus ada. Jadi itu menjadi sebuah bahan, salah satu indikasi standarisasi. Jadi standarisasi yang misalkan rumah sakit yang benar yang unggul itu ya salah satunya sehatnya sehat secara holistik, yaitu tentang bio, dan psikospiritual. Itu diantara. Jadi sebuah SOP udah ada, harus ada. Adapun pelaksanaan itu di lapangan tergantung BIMRO-nya, tergantung pihak rumah sakitnya. Karena ya kalau berkembang spiritual care di Amerika dengan spiritual care ini sangat jauh. Care di Amerika udah mulai abad 20-an sudah ada. Bahkan sekarang udah profesional spiritual care-nya, bahkan sertifikat udah profesional. Kalau di Indonesia baru berkembang. Maka secara komprehensif, secara universal mungkin belum bisa merata, secara profesionalnya masih baru menata-nata gitu. Maka kejadian hal seperti itu sebetulnya tugas BIMRO biasanya tugas BIMRO kalau sesuai dengan SOP-nya, membimbing misalkan yang mau diving, diantaranya yang sakarat maut, diantaranya sakarat itu diantaranya peran tugas seorang BIMRO. Biasanya ada petugasnya, ada petugas khusus yang misalkan kalau misalkan udah masuk ruang ICU dan seterusnya itu ada pendamping gitu. Adapun tadi misalkan ya seperti itu karena itu alat ya itu salah satunya diantaranya BIMRO-nya tidak berjalan sesuai dengan tupoksinya, tugas dan tupoksinya. Bahkan bisa jadi tidak ada.
bahkan bisa jadi mungkin terbatas juga. Maka pada intinya bimbingan rohani itu tugasnya bimbing roh di rumah sakit, khususnya Islam maupun rumah sakit umum. Kalau kejadian tersebut bisa jadi belum maksimal bimbing rohnya di sana, atau belum ada, atau kerjanya tidak sesuai dengan tupoksi. Itu aja Pak, intinya harus ada intinya di rumah sakit itu. Itu menjadikan sebuah SOP udah, karena sehat secara holistik, bio, psiko dan spiritual itu. Adapun kejadian itu mungkin bisa jadi kemungkinan belum maksimal bimbangnya di sana, baik dari tenaga ahli SDA maupun SDM-nya. Gitu aja Pak Juandi, intinya ya di sini Indonesia ini baru berkembang, ini masalah baru berkembang kalau berkembang kan bisa berbuah, bahkan bisa busuk gitu kan, bisa buruk kalau berkembang itu, karena perkembangan bukan berkemajuan. Kalau berkemajuan sudah jadi buah, kalau berkembang baru berkembang. Ya kalau kembang itu kan kalau ya misalkan ada rezekinya bisa jadi buah, bisa kalau misalkan ya kalau nggak jadi ya jadinya jadi busuk ya. Maka di sini tahapan-tahapan berkembang ini ya harusnya berkemajuan, udah maju udah berarti sudah profesional. Maka ya kalau spiritual care di Indonesia itu baru tahun 90-an mulainya, tapi abad 20 itu di Amerika itu sudah mulai, bahkan semuanya bersertifikat secara profesional. Maka di sini di antaranya di Indonesia banyak yang akal-akalan, ya secara tertulisnya di SOP-nya di ADART-nya ada, tapi realnya tidak ada. Ketika ada evaluasi, ada akreditasi, baru diada-adakan. Itu masalahnya. Gitu Pak Juandi. Halo, udah Pak Juandi? Ada lagi? Satu lagi boleh Bapak Ibu? Silakan Ibu Wati. Oh iya, Ibu Wati ya. Halo Ibu, boleh? Ya, Assalamualaikum Pak. Iya Ibu, Waalaikumsalam. Ya, jadi kalau mengingat penjelasan Bapak yang belakangan itu, bahwa sudah ada SOP-nya, seharusnya di semua rumah sakit itu ada bagian BIMROH ya. Iya. Tetapi pada kenyataannya mungkin yang ada itu adalah di rumah sakit Islam gitu ya Pak, mungkin, atau rumah sakit dengan mengusung kayak agama tertentu gitu ya. Atau tapi memang ya yang Bapak katakan tadi, saya juga ada mengetahui ada rumah sakit swasta banyak lah ya yang tidak ada program bimbingan rohani, berarti mungkin tidak ada tenaga bimbingan rohaninya itu mungkin ya. Karena memang tidak ada, jadi ini tidak ada. Itu tidak ada. Nah, tapi ini ya memang tidak ada, itu bisa banyak kita ketahui lah, rumah sakit swasta ya biasanya gitu tidak ada. Nah, ini berarti ada ini ya Pak dosen, ada satu project ya, seperti project ya bagi murid-muridnya Abah gitu ya, yang menjadi calon konselor, untuk menawarkan satu program mungkin ya, program sederhana bagaimana bila di rumah sakit itu ada gitu ya, diadakan, karena kan itu kan kata Bapak udah SOP-nya sebetulnya ya dari Kemenkes mungkin gitu ya.
Hmm, Nah, hanya bagaimana kita apa ya, kayak membuat program rencana kayak begitu tuh kayak gimana ya Pak ya? Seperti apa gitu bentuknya ya? Apa hanya memandikan orang yang meninggal yang di rumah sakit mau dimandikan misalkan, atau mendoakan orang yang udah dalam keadaan kritis atau sekarat gitu ya? Hanya itu aja gitu Pak. Ini saya kurang explore Pak. Jadi minta wacana Pak, itunya apa sebetulnya program bimbingan rohani yang biasanya umum di rumah sakit itu saya belum kenal gitu loh Pak. Apa aja gitu adanya bentuknya gitu Pak. Bagi pasien atau bagi keluarga pasien gitu ada seperti apa gitu BIM rohani untuk keluarga pasien atau untuk pasien atau untuk eh tenaga medis yang ada di rumah sakit itu sendiri gitu ya, untuk menjadi ini ya apa tambahan pengetahuan saya gitu Pak, utamanya awam ya Pak. Terima kasih Pak yang Bapak ketahui, mohon dibagi ilmunya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi betul Bu, ketika BIMROH ini kan berkembangan juga masih hitungan tahun ya, terus kekurangan SDM-nya juga, bisa jadi kekurangan SDM juga terus. Jadi ujungnya nanti itu kan yang jadi BIMROH itu rata-rata bukan dari konselor tulen, banyaknya diantaranya ya yang paham agama secara umum ya itu bisa dijadikan BIMRO, tapi lebihnya kalau misalkan secara profesional itu ya ada misalkan keilmuan tentang konselingnya, maka di sini ada konseling bagi pasien, maka program-program di rumah sakit itu banyak, kan diantaranya memandikan jenazah, mengurus jenazah, bukan ya, termasuk perawatan rohani itu mulai dari pengangkatan yang tadi ibadah pokok, ibadah tambahan, konseling bagi pasien, banyak itu diantaranya. Maka diantaranya ini menjadi sebuah program bagus untuk penyebaran, apalagi kita misalkan berbasis tasawuf, di awalnya pendekatannya lebih efektif. Intinya bagaimana mengingatkan si pasien itu bisa sadar, bisa menerima keadaan yang dialami, itu tugasnya, dan kembalikan semuanya kepada Allah. Itu banyak program tadi yang tadi. Maka rumah sakit umum juga sudah ada, hanya beberapa rumah sakit belum merata secara totalitas karena diantaranya kurangnya secara formalnya perhatian juga ini dari lembaga pemerintah ya. Yang pertama, yang kedua kurang perhatian, yang pertama kurang perhatian, yang kedua kurangnya juga SDM yang profesional di dalam bidang bimbingan rohani Islam itu. Kan nanti Bapak Ibu andai kata mau mencoba misalkan jadi BIMROH di rumah sakit, silakan, sangat terbuka. Bahkan ada yang jadi PNS, bisa jadi P3K kalau sekarang ada. Di antaranya seperti itu ya, programnya bukan hanya tadi, ada yang berhubungan rohani, nanti ada dengan ya bimbingan ibadah pokok, ibadah pasien, mengingatkan setiap waktu sholat, diingatkan, terus ada ya dari pembimbingan tadzkir, dzikir, baca Quran, dan seterusnya, itu banyak yang berhubungan dengan rohani ya. Kayak di pesantren ya Pak Ya Bu, seperti di pesantren jadinya ya. iya. Jadi banyak gitu. Jadi ya berhubungan misalkan ada orang yang misalkan ini ada ya pasien misalkan secara holistik ya, secara holistiknya sehat gitu, secara fisiknya sehat, nggak ada luka sama, tapi dia ya mental yang kena, berarti ya, pendekatan yang harus pas di sini. Di sini juga seorang bima harus pintar-pintar dari berbagai hal, yang menenangkan dengan pakai ayat Al-Quran, wah tidak ini hadis apalagi. Ini ada pendekatan-pendekatan yang dipakai seorang BIMRO
misalkan dari titik apa, bagaimana intinya, bagaimana dia bisa menerima semuanya itu ketentuan Allah dengan proses teori maupun praktik maupun metodologi yang dipakai ke si pasien tersebut. Itu ya. Jadi ibu barangkali nanti mau misalkan silakan, ada sebetulnya ini jadi karena saya sering komunikasi dengan bimroh yang ada di Al Ihsan. Karena ada beberapa mahasiswa BP itu rata-rata sering prakteknya atau kunjungan ke rumah sakit Al Islam, Al Ihsan, terus di Tasik, di Ciamis, sudah BPI yang di Sinarasa ya. Ya, prodi BPI ini itu yang kakak kelas yang sedang reguler terutamanya itu rata-rata nulis, ada yang nulis di Bimroh, bahkan ada yang sudah kerja beberapa di rumah sakit jadi Bimroh. Udah banyak kunjungan ke Al Islam, udah di Bandung dibawa sama saya pribadi ya. Terus ke Al Ihsan udah pernah. Terus di rumah sakit Soedarjo Tasik Ciamis udah pernah. Permata Bunda atau pada yang di Tasik itu udah pernah. Ya itulah, bahkan ada yang minta dari rumah sakit itu, ada yang minta ke kampus untuk menjadi ya itu salah satunya. Nanti Bapak Ibu kali berkenan nambah pengalaman atau bisa nanti berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait perihal Bimroh. Itu aja Bapak Ibu. Mohon maaf dan terima kasih atas kebersamaannya karena waktu yang memisahkan. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah dan diberikan kesehatan lahir batin. Amin. Ya, semuanya segalanya itu kita hanya sehat, ingin sehat saja, sehat lahir, sehat batin, sehat fisik, sehat fase, jangan itu yang diinginkan. Robbana itu kan atina, itu Robbana atina fid dunya itu kan hasanah dunia, wa fil akhirati hasanah, di akhirat hasanah, wa qina adzabannar. Itu aja tujuannya doa satu jaga. Kita ingin di dunia baik, di akhirat baik, husnul khotimah. Ini dalam rangka kata pengurus Abah, dalam rangka membuat surga. Bapak Ibu, niatan ibadah salah satu hikmat ibadah, biar nanti ya kalau ibadah jadi ladang wakaf, jadi ladang amal jariah untuk kita semua ya. Kita ibadah, insya Allah nanti kita akan mendapatkan sebuah surga. Surga itu bukan di sana tapi di sini kata para sahabat. Ini dalam arti membuat surga ya, membuat surga nanti, surga yang hakiki di akhirat kelak. Ini surga, tidak akan ada surga, tidak akan merasakan surga di sana kalau di sini tidak dibikin gitu kan. Maka ini salah satunya hikmah Bapak Ibu itu dalam rangka membuat surga ya. Untuk Bapak Ibu, hakikatnya untuk Bapak Ibu, anfusakum wa ahlikum nar. Oke, gitu aja Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan minggu depan kita tugas seperti biasa, nanti tugas lagi, minggu depan lagi kita akan masuk lagi. Dan untuk UTS ini udah cukup ya. UTS silakan Bapak Ibu mulai kelompok 1 sampai 5 tugas secara filenya bisa dikumpulkan di siapa PJ-nya Ibu Rinsun, dan hari ini bisa dikumpulkan, ditunggu sampai jam 12 malam ya, filenya saja, makalah maupun PowerPoint maupun misalkan paper maupun filenya. Oke, gitu aja Bapak Ibu, terima kasih. Kalau ada pertanyaan mohon maaf dari segala kekurangan, mudah-mudahan kita semua selalu dan diistiqomahkan dalam beramal ya. Oke, kita tutup dengan Pak, satu-satu atau per kelompok? Per kelompok, tugas kelompok. Berarti nanti di tugas itu tolong cantumkan nama-nama kelompoknya. Itu sebagai ujian tidak serius ya, UTS ya. Ujian tengah serius. Nanti silakan saya tunggu nanti sama Ibu Rinsun saja kirim, nanti Rinsun ke saya. Ditunggu sampai jam 12 malam hari ini. Berarti 5 kelompok ya, berarti 5 paper atau 5 masalah filenya atau dan PPT-nya PowerPoint-nya.
Oke, kita tutup dengan Robbana atina fid dunya hasanah Dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Bani Hasyim 3 kali. Allah. Wasallim taslima.